Dia langsung bilang begini, lu ngerti apa? Gue udah sering kesini. Oh ya bang, maaf bang. Dan gue nggak nyangka kalau ternyata orang ini adalah yang kelak akan jadi calon jenazah. 3 jam lagi dia akan meninggal. Jadi begitu kita taruh di matras kayak gini, tenda begini persis. Matras kayak gini, kita taruh depan tenda, dia langsung gini ngeserek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat misteri, jumpa kembali bersama kami di channel yang mengisahkan berbagai kisah misteri, pengalaman nyata oleh narasumber yang mengalami kejadiannya. Ini dia kisah nyata tanpa rekayasa. Pada kali ini kita kedatangan seorang pendaki lawas, pendaki legend yang mungkin banyak teman-teman yang sudah mengenal beliau. Kita sambut. Assalamualaikum Bang Arya. Waalaikumsalam. Sehat kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pada kesempatan kali ini sedikit ya eksklusif ya bagi kami karena kami diizinkan untuk bertemu dengan beliau dan pasti tentunya atas berkat izin Allah Subhanahu wa taala. Mungkin Kang Arya bisa sapa dulu para sahabat misteri dan mungkin bisa memperkenalkan diri, monggo sewaktunya. Halo sahabat misteri, gua Arya Sena dari Cerita Pendakian. Sebuah kehormatan bagi gua malam ini bisa berkumpul bersama teman-teman dari Saksi Misteri. Saksi Misteri. Ya. Mudah-mudahan gua bisa bercerita dengan lugas dan mengalir sebagaimana biasa gue bercerita di tempat lain. Ya, makasih teman-teman, jangan lupa juga ini Kang Arya Sena ini dia juga selain penggiat alam dia seorang penulis. Mungkin bisa lihat ini bukunya, buku karya beliau. Nah, mungkin bisa sedikit ceritakan nih Kang Arya mengenai bukunya. Oh ya, ini buku ini berisi 5 judul ya, 5 judul cerita perjalanan pendakian gue di awal-awal gue mulai melakukan pendakian. Kenapa 5 cerita? Karena cerita ini gue pilih berdasarkan kriterianya gitu kan. Di sini ada kenakalan remaja, edukasi, juga kisah mistis yang mengiringinya. Periode 92 sampai 95. Mau dengar ceritanya? Kita silakan untuk Kang Arya untuk bercerita. Silakan Kang Arya. Jadi ceritanya ini berjudul Semalam Suntuk Bersama Mayit. Ya. Kisah ini berawal dari liburan anak-anak SMA ya. Karena ketika itu calon anggota gue kebanyakan. Ketika itu gue mengelola sebuah organisasi pegiat alam bebas. Kebetulan mayoritas siswanya itu anak-anak SMA. Ketika liburan sekolah, wacana untuk melakukan pengukuhan untuk anggota baru itu sudah lama kita wacanakan. Di saat liburan sekolah ini ya sudah kita rencana yang sudah lama itu kita realisasikan. Rencana itu berjalan, awalnya semua tuh berjalan normal lah, nggak ada masalah ya. Mulai dari persiapan, teknis persiapan, baik logistik, peralatan, itu semua sudah baik, nggak ada masalah. Kita berangkat sore hari menggunakan kereta api, kita lanjut lagi menggunakan angkot menuju Cibatok. Dari Cibatok kita lanjut lagi menuju Pasirngit. Itu sudah malam. Berapa orang tuh waktu melakukan perjalanan itu? Perjalanan awal itu sekitar seniornya itu ada 10 atau 11 orang. Sedangkan anggota mudanya atau calon anggotanya itu ada sekitar 7 orang. Bersama saya anggota Dewan Pembina itu ada sekitar, pembinanya itu saya sendiri. Sama beberapa teman wanita yang mengiringi perjalanan kita. Dan mereka bukan anggota organisasi.
Awalnya karena kita organisasi resmi ya, memiliki badan hukum, memiliki akta notaris, kita apel pembukaan dulu. Nah, setelah apel pembukaan, kita cek and recheck peralatan. Di situ mencakup logistik, juga peralatan pribadi dan peralatan tim. Jadi setelah semuanya beres, dipastikan semuanya sudah terpenuhi, SOP-nya sudah siap, kita langsung melakukan pendakian. Nah, di situ kita bagi 2 tim, gitu, antara tim senior yang membawa calon anggota dan saya sebagai tim penyisir di belakang. Perjalanan awal nggak ada masalah ya, walaupun dari Pasir Rengit sampai ke Kawah Ratu itu bisa dibilang jalurnya becek ya, basah ya, karena mayoritas kita lewati itu jalur air. Di saat itu malam-malam kita jalan, nggak ada apa-apa sih awalnya tuh, santai aja sampai kita ke Kawah Ratu. Itu sekitar pukul 11 malam kita nyebrangin kawah, terus kita sampai ke atas itu, tahu kan atas yang ada tempat ngecamp terbuka itu, kita ngebase di situ. Malam itu no problem, baik-baik aja, semuanya lancar. Acara malam pertama kita selesaikan dengan baik gitu kan, pemberian materi segala macam itu kita selesaikan dengan baik, nggak ada masalah. Sampai besok pagi juga nggak ada masalah. Sampai siang juga nggak ada masalah. Nah, masalah itu mulai datang sore jam 3 gitu kan. Jam 3 ini tiba-tiba datang serombongan orang, itu wanitanya sekitar 3 orang, laki-lakinya sekitar 7 orang melewati kita. Awalnya sih gua anggap mereka tuh mau lintas. Jadi ketika mereka turun ke kawah, rombongan pertamanya, gue diem. Nah, pas yang terakhir nih lewat kelihatannya pentolannya gitu kan. Nah, pentolannya gue tanya, "Bang, mau kemana?" "Gue mau ngebase di bawah," kata dia gitu kan. Oh, ini dari Cidahu ya naiknya? Dia dari Cidahu, kalau kita dari Pasir Rengit. Nah, kita dari Pasir Rengit. Nah, itu kan setelah malam pertama no problem. Terus next day-nya kan kita ketemu mereka nih. Nah, setelah mereka ketemu kita ngobrol, terus saya bilang, "Saya pikir mereka mau lintas." Gitu mereka bilang mau ngebase, saya bilang, "Loh, kok ngebase di bawah, Bang? Bukannya itu bahaya?" Dia langsung bilang begini, "Lu ngerti apa? Gue udah sering kesini." "Oh ya Bang, maaf Bang." Dan gue nggak nyangka kalau ternyata orang ini adalah yang kelak akan jadi calon jenazah. 3 jam lagi dia akan meninggal. Gitu. Karena merasa dia sudah sangat memahami lokasi, dia tidak menghiraukan himbauan saya. Jadi dia bilang, "Gue lebih ngerti tempat ini daripada lu, karena gue udah sering." Terus dia langsung buka base di sekitar lokasi tempat kawah itu mengeluarkan asap. Gue yang lihat tuh langsung, astagfirullahaladzim. Nggak lama setelah tenda mereka jadi, hujan turun dengan derasnya. Sedangkan yang kita paham sebagai orang yang sudah lama berkecimpung di dunia ini gitu, nggak sebentar ya, gue mulai dari tahun 92 gitu. Dan gue juga dapat basic pendidikan SAR. Kita tahu kan masa air itu lebih berat dari masa gas. Jadi ketika hujan deras, ini logika nih ya, ini logika ya. Jadi ketika hujan deras, otomatis masa air kan turun ke bawah. Dia akan menekan gas amoniak, itu naik ke atas. Nah, ini akan menjadi sangat berbahaya sekali kalau kita ada di areal kawah. Nah, ini yang sangat gue khawatirkan terhadap rombongan yang akan menjadi, salah satunya akan menjadi jenazah ini. Gitu. Tapi berhubung mereka merasa udah jago, udah tahu medan, tahu segala-galanya, kita kan nggak, daripada berantem ya udahlah, terserah. Gitu. Mudah-mudahan nggak ada apa-apa. Walaupun di hati kecil kita itu ketar-ketirnya luar biasa gitu saat itu ya. Secara peralatan kelihatannya memadai karena memang ketika saya lihat itu dari atas mereka ada 2 tenda. Satu tenda besar pramuka, satu tenda dum. Nah, di situ dijejali oleh sekitar 11 orang. Ya, pada awalnya kan nggak ada masalah. Hujan pun, ketika hujan turun pun nggak ada masalah gitu. Semua masih fine kok. Walaupun kita ketar-ketir gitu, masih fine. Nah, fenomena hujan ini, setelah fenomena hujan selesai, setelah hujan selesai, itu ada fenomena yang seumur hidup gue baru sekali ngeliatnya. Yaitu ada awan. Awan ini bertiup, awan ini bergerak itu rendah.
Dan ini hampir setengah jam terjadi di situ. Gitu. Ini fenomena awal yang membuat gue juga udah mulai, oh ya dia disertai oleh suara nah angin dan awan itu disertai fenomena suara seperti itu. Dalam hati gue, ini ada apaan ya? Kok seumur-umur gue baru lihat yang kayak gini gitu kan. Sementara kita khawatir, yang di bawah ini yang kita khawatirin malah teriak-teriak. Wah rame, keren, segala macam. Kita yang di atas ini ketar-ketir ngeliatnya kan. Waduh, jangan-jangan nih kan gitu. Ya tapi ya udahlah. Karena mereka juga nggak bisa dibilangin, ya udah kita di atas juga nggak bisa apa-apa kan. Soalnya kan gue juga bukan polhut, bukan orang yang bertanggung jawab di situ gitu kan. Hanya bisa memberikan advice gitu, masalah diterima atau tidak ya kembali kepada mereka gitu. Awan ini, fenomena awan ini yang terlihat tidak lazim, soalnya disertai oleh suara nging tadi itu, dan ngingnya itu agak panjang, dan awannya itu pun dia seperti terkena cahaya, jadi seperti berkilap, padahal posisi sudah tidak ada cahaya. Dan itu berlangsung cukup lama, sekitar pukul 5:30 sampai pukul 6:30. Hampir 1 jam fenomena itu. Jadi setelah fenomena itu terjadi, suasana itu mendadak hening. Hening, bahkan angin itu nggak ada, suara-suara hewan rimba pun nggak ada. Saat itu kita sadar betul gitu loh, ini ada keanehan. Cuman kita masih nggak berpikir akan ada sesuatu yang luar biasa 2 jam lagi di depan kita. Saat itu ya, nggak berpikir jauh kita. Cuman ada kecurigaan gitu. Cuma entah kejadian apa nih yang akan terjadi di depan kita kan, seperti itu kira-kira. Awalnya fine, nggak ada masalah. Tetapi setelah kita membuat api unggun dan ketika kita sedang bersantai menikmati api unggun, tiba-tiba satu orang dari mereka naik ke atas. Mereka langsung bilang, "Bang, mohon maaf bang, mohon pertolongan, teman saya ada yang pingsan." Di sini emosi saya langsung naik. Saya bilang, "Loh, kan tadi udah gue bilang di situ bahaya. Kenapa lu masih pada ngecamp di situ? Lu tahu nggak?" "Enggak bang." "Lu bilang tadi lu tahu. Gue udah ngasih tahu, gue ketar-ketir di sini ngeliat lu kayak gitu. Berapa orang yang pingsan? Berapa orang yang buta?" Karena pengalaman sebelumnya kan gue pernah ngangkat gitu kan. Jadi ketika ada kejadian itu gue langsung bisa nebak arahnya kemana gitu. Makanya gue langsung tanya, "Berapa yang pingsan? Berapa yang buta?" Dia langsung bilang, "Yang pingsan 1 orang bang, yang buta 4 orang, 1 cowok 3 cewek." Oke, lu semua yang masih bisa bergerak naik, terus teman-teman lu yang masih bisa jalan, terus yang buta itu coba tolong angkat sekarang sesegera mungkin, biarkan yang pingsan. Gue bilang itu kan. Terus mereka langsung bergerak. Yang pingsan itu ditinggal, si korban ini Mr. X, si calon jenazah ini ditinggal. Sementara yang buta 4 orang itu segera diangkat oleh sisa teman-temannya ke base camp kita. Oh, Mr. X ini yang tadi Akang bilang jangan camp di situ. Betul, dia sepertinya komandan rombongan, sepertinya dia pentolannya di situ. Jadi terlihatlah dari gerak-gerik dan penampilan dia di awal, dan dia ada di paling belakang rombongan kan. Biasanya memang orang yang paling bertanggung jawab itu di dalam sebuah tim memang adanya di belakang. Karena sweeper ini bukan hanya sekedar penyapu. Sweeper ini adalah orang yang paling berpengalaman dan paling mengerti medan. Ya, dia harus memastikan bahwa teman-temannya ini ada dalam lindungan dia. Jadi kalau tertinggal, sweeper ini tugasnya untuk menyapu. Tim sapu ya. Selain sapu itu juga dia adalah orang yang terakhir sampai ke lokasi dan orang yang terakhir sampai ke bawah. Jadi tidak boleh ada orang di belakang sweeper. Jadi kalau menempatkan sweeper itu jangan salah. Sweeper itu adalah orang yang paling berpengalaman di dalam tim kita, bukan leader. Nah, leader di bawah, kualitas leader tuh harus di bawah sweeper. Karena yang paling berat tanggung jawabnya adalah sweeper. Nah, ketika gue lihat itu, berarti gue sudah bisa memastikan si Mr. X ini adalah komandan rombongannya. Dan ternyata yang pingsan ini adalah komandan rombongannya gitu. Saya langsung membagi tim. Saya langsung, kebetulan anak-anak ini sedang ada pendidikan dasar untuk ngesar, untuk pertolongan pertama gitu kan. Kebetulan bikin tandu juga menyelamatkan seseorang dalam keadaan khusus gitu kan.
Jadi ketika ada kejadian ini langsung gue bikin tim. Karena sudah tahu situasinya, gue langsung bilang siapin kain basah. Karena kain basah itu berguna untuk menahan racun amoniak. Tapi sifatnya juga tidak lama, makanya gue bikin rolling. Jadi gue langsung ngutus satu orang, coba hitung berapa meter jaraknya, perkiraan aja. Satu orang turun, dia bilang, bang kira-kira 18 meter sampai ke posisi aman gitu kan. 18 meter berarti 2 meter, 8 orang gue bilang gitu kan. 8 orang, jadi posisi 2 meter, 2 meter, kita rolling nanti gitu kan. Jadi tim pertama gue sendiri, tim pertama gue sendiri ngeluarin korban dari tenda. Jadi ketika gue masuk ke dalam tenda kan gue posisinya udah rapet nih ya, mata juga kan gue nggak terlalu forsir karena khawatir gue juga buta gitu kan. Jadi pergerakannya harus cepat nih mas, harus cepat. Jadi ketika semua udah siap tim, gue langsung turun. Gue bilang tim kedua siap, tim kedua, ketiga, keempat siap ya, langsung rolling. Kalau gue bilang gue siap, berarti lu siap. Nah, anak-anak udah siap. Oke bang siap. Gue langsung masuk ke tenda, angkat korban, jarak 2 meter, gue tinggal, gue langsung lari ke atas. Tim kedua langsung masuk, tarik lagi 2 meter, tinggal lagi, lepas lagi. Itu sampai jarak 8 meter aman, baru kita gotong rame-rame naik ke atas. Oh, jadi estafet ya sistemnya. Harus estafet karena dikhawatirkan kain basahnya itu tembus atau mata kita yang terkontaminasi oleh belerang asam amoniak tadi gitu. Kebetulan kita tidak menguasai medis ya, jadi tindakan kita hanya menyelamatkan, hanya pertolongan awal sebenarnya. Korban ini sepertinya sudah menghirup gas amoniak, jadi memang sulit sekali untuk diselamatkan. Jadi orang-orang yang sudah terkena gas ini akan sulit sekali diselamatkan kecuali pertolongan medis rumah sakit. Jadi ketika kita menyadari itu, kita bawa aja ke atas deh. Masalah dia hidup apa enggaknya nomor 2 miliar ya. Yang penting kita angkat dulu, kita keluarkan dulu dari zona merah tadi, kita taruh ke zona hijau, kita tinggal tunggu. Jadi ketika sampai di base camp kita, ternyata Mr. X, jadi kan posisinya dia kan nggak ditandu kan, tapi kita gotong kan. Jadi begitu kita taruh di matras kayak gini, tenda begini persis. Matras kayak gini, kita taruh depan tenda, dia langsung gini Mr. X. Saya langsung pegang kan. Lemah. Tadinya dipegang. Memang udah lemah, terus hilang. Saya pegang di sininya, lemah, hilang. Terus saya bilang sama teman saya, selesai, tolong dikondisikan. Saya bilang sama anak didik saya, terus anak didik saya langsung mengkondisikan. Langsung nih teman-temannya korban ini disingkirkan ke daerah yang aman gitu, supaya nggak terlalu tahu ada apa dengan Mr. X gitu. Jadi setelah kita amankan, kita sterilisasi nih zona yang ada jenazahnya, baru kita mulai bermain di situ untuk menenangkan suasana. Untuk menjaga situasi, yang tahu di rombongan saya pun hanya 4 orang. Dan kalau teman-teman dari Mr. X sama sekali nggak ada yang tahu. Karena memang saya sendiri ada peserta wanita, di Mr. X sendiri ada peserta wanita. Jadi untuk menghandle situasi tidak gaduh, tidak terjadi, yang paling penting tuh menghandle situasi tidak gaduh dan tidak ada korban lagi, kita harus bisa membuat suasana tetap kondusif. Dalam artian, walaupun di sini ada orang meninggal, yang lain yang tidak berkepentingan itu nggak boleh tahu. Gitu. Karena kalau tahu situasi akan gaduh, pasti gaduh. Saat itu malam ya, kebetulan habis hujan, jadi planning untuk kalau kita langsung bawa turun ke bawah, otomatis di perjalanan teman-teman korban akan tahu. Jadi kita handle dulu teman-teman korban. Jadi planning gua adalah gini. Teman-teman korban kita turunkan dulu, baru Mr. X kita turunkan. Nah itu planning gue akan gue laksanakan besok pagi gitu kan. Karena apa? Karena malam ini agak sulit dengan peralatan minim kita bawa turun jenazah. Ini bawa turun jenazah orang masalahnya, bukan bawa turun yang lain-lain. Makanya pertimbangan itu gue bilang sama anak-anak, tahan dulu, situasi di handle dulu. Nanti kalau mereka ini udah tenang, ya nggak usah nunggu pagi deh. Kalau mereka udah nggak tahu nih, kita turun aja buru-buru. Saat itu kita mencoba mengkontak base camp di bawah, tapi tidak ada respon. Karena tidak ada respon, karena kita juga bukan yang bertanggung jawab di area tersebut, kita memutuskan untuk diam. Karena apa? Pertimbangannya tadi,
banyak wanita di sekitar kita. Kalau tahu ada jenazah di tengah hutan, otomatis ini wanita-wanita ini Panik ya. bisa panik. Kalau udah panik suasananya nanti kita lebih sulit lagi menghandle situasi gitu kan. Makanya untuk menghandle ini semuanya supaya tetap kondusif, jadi si almarhum ini kita sembunyikan kematiannya. Kita nggak beritahu gitu kan. Karena kita khawatirkan akan menambah gaduh suasana. Jadi situasi itu gue handle seperti itu gitu. Karena pengalamannya sudah-sudah, jika ada korban meninggal, terus teman-teman korban tahu, itu situasi tidak akan menjadi baik. Kita sebagai tim penolong akan kerepotan ngurusin orang hidup dibanding ngurusin orang yang udah nggak ada. Lebih mudah ngurusin ini nih, jenazah, dibanding ngurusin orang-orang hidup tapi dalam keadaan putus asa dan panik. Untuk menjaga situasi tersebut, saya keep keadaan itu. Dan pelan-pelan anggota yang lain dari rombongan saya, karena memang mereka sudah dididik untuk melakukan hal seperti ini, kita beritahu. Ingat, Mr. X udah nggak ada. Ingat, ini teman-temannya tolong diajak ngobrol, tolong situasi dihandle. Setiap ada pertanyaan yang berhubungan dengan Mr. X, bilang aja sedang dihandle. Gitu. Sedangkan posisi Mr. X saat itu betul-betul sudah nggak ada. Dan untuk membuat situasi itu betul-betul kondusif, ya, jenazah itu kita perlakukan seperti orang hidup. Kita selimuti, kita pijit, kita kasih penghangat, balsem ya, kita kasih balsem di beberapa bagian tubuhnya, terutama dadanya dia gitu. Untuk memberikan kesan kepada rekan-rekannya bahwa memang Mr. X ini dalam keadaan penyembuhan atau dalam keadaan recovery, betul, dari kita sebagai tim penolong. Situasi kondusif lah sementara kan. Nah, kita memperlakukan jenazah betul-betul seperti manusia yang masih ada. Kita perlakukan manusiawi sekali. Kita jaga perasaan teman-temannya dan kita jaga ini juga walaupun ini sudah tidak ada, tetap ini manusia. Jadi kita jaga dengan baik. 1 jam, 2 jam itu masih nyaman, masih no problem. Iya, masih nggak ada apa-apa. Teman-teman Mr. X udah ketawa-tawa, menganggap tidak ada kejadian yang luar biasa malam itu. Dianggapnya Mr. X tertidur, setelah dia pingsan dia tertidur karena kita memberikan pertolongan. Padahal tidak seperti itu kejadiannya sesungguhnya. Ketika Mr. X sampai di lokasi itu sebenarnya dia sudah nggak ada. Nah, setelah situasi kondusif ini cuma sampai 2 jam tadi ya. 2 jam. Tiba-tiba tanpa sepengetahuan saya nih, 2 orang teman saya datang. Dari bawah datang. Datang dari bawah, dia main masuk aja ke tenda. Saya nggak tahu juga nih, tiba-tiba saya dengar dari dalam tenda ada suara mengatakan, panggilan gue Nge ya. Nge, lewat nih orang. Astaga. Ini situasi tenang, langsung gaduh kan? Gaduh, chaos ya. Langsung gaduh. Teman-temannya Mr. X langsung keluar kan? Kenapa? Temen gue ini nggak sekali ngomongnya. Nge, ini orang lewat. Gila kali lu orang lewat. Ditaruh di dalam tenda gitu kan? Ketika itu posisi jenazah sudah kita pindahkan ke dalam tenda, sudah kita masukin sleeping bag. Jadi betul-betul seperti orang yang memang lagi sakit dalam tahap recovery, ya pertolongan pertama yang bisa kita lakukan. Temen gue ini dalam tenda teriak-teriak terus, ini orang lewat, ngapain ditaruh sini? Temen-temen Mr. X yang tadinya udah ketawa-tawa kan langsung diam, yang cewek-cewek langsung keluar, langsung nanya, bang, Mr. X udah nggak ada? Enggak, masih ada. Enggak bang, tadi temen abang bilang udah nggak ada. Suasana itu berubah langsung.